Fatih Karim, Pak Attar ya, Pak Attar Fatih Karim. Apa kabar Pak Attar Fatih Karim? Pasti ya, sangat penasaran kapan sih PPG-nya dimulai gitu ya. Kami lagi bersiap-siap, kami sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa sekarang statusnya lagi sedang persiapan. Pertanyaannya, Bu, kalau sudah ada panggilan PPG Daljab tahun 2023 kemarin, terus telat konfirmasi kesediaan, itu apakah bakal terjadi lagi atau tidak, Bu? Mohon tahun kemarin saya terkonfirmasi kesediaan, padahal sudah terpanggil untuk PPG Daljab biologi. Ya Pak Attar, jika ada Bapak Ibu yang punya kasus seperti Pak Attar tadi, sudah lolos seleksi administrasi tahun 2023, maka akan menjadi sasaran peserta PPG tahun 2024. Meskipun pada tahun tersebut tidak melakukan konfirmasi kesediaan, itu istimewanya. Meskipun kemarin belum konfirmasi kesediaan ya, tetapi sudah lolos seleksi administrasi karena kami punya syarat-syarat administrasi, maka Bapak Ibu tetap dapat menjadi peserta PPG. Saya sarankan semua untuk memantau laman ppg.kemendikbud.go.id secara berkala. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting ini. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk PPG Daljab dari Uma Mercy, Ibu Uma Mercy 7. Apa saja yang harus disiapkan menjelang PPG Daljab? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang PPG Daljab yang paling penting adalah siapkan kondisi kesehatan, atur waktu yang baik. Karena pasti Bapak Ibu tidak akan meninggalkan kelas, tetapi harus belajar di PMM menyelesaikan modul. Kemudian agar dapat kondisi kesehatan mental dan fisik ini perlu, karena Bapak Ibu akan melaksanakan PPG dengan baik sampai selesai. Kemudian karena PPG Daljab akan dilaksanakan secara daring, maka silakan siapkan laptop dan HP yang mendukung, serta sinyal internet yang baik untuk dapat mengakses platform pembelajaran mandiri dan juga melaksanakan uji kompetensi nanti. Untuk berkas-berkas administrasi silakan dibaca pada surat edaran yang akan disampaikan di laman PPG. Pertanyaannya lah, saya nggak punya internet gitu ya. Ya, bagi yang tidak ada internet, kita ada solusi awan penggerak. Seperti waktu live IG yang lalu, saya sampaikan, Ibu Kepala Balai di Sulteng ini ada Bu Erna, itu sudah punya data, dan juga Kepala Balai yang lain sudah punya data, sebenarnya sadik-sadikmannya nggak ada internet. Kami akan intervensi dengan awan penggerak, gitu ya. Jadi selalu ada jalan bagi setiap kesulitan kita. Jelang PPG Daljab ya, untuk menutup live IG kita sore hari ini. Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini, antara lain, 1, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya. Persyaratannya WNI dah. Kok warga negara Indonesia memang WNA enggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya. Warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPGP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah
Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2 maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di 2 satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting sih Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan. Karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Hal kecil ini jangan terjadi pada Bapak Ibu, ini kan sepele. Bisa Bapak Ibu pastikan, jangan marah-marah, kok saya nggak dipanggil, bla bla bla, padahal hal sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang. Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa di SIM PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik.